Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitaba lil qiraa'ah wal qiraa'ah lil ibadah wal ibadatu lillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu fala yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulal ba'da amma ba. Awalan hayya bina naskuru ilallah azza wa jalla alladzi qad ata'na ni'aman katsiran wa hidayatan hatta nastati'a an nastami'a fi hadzal makan insyaallah mubarak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berjumpa kembali di waktu yang diberkahi Allah, insya Allah. Salatan wassalaman ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nasa minad dhulumati ilan nur wa liyahdihim ila siratil azizil hamid. Let us give prayers and greetings to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, brought us from the darkness to the lightness. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, teknologi yang semakin canggih memberi dampak luas di semua belahan bumi, tak terkecuali Indonesia. Ia laksana pisau bermata dua, memberi dampak positif dan negatif tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi pembentukan karakter terpuji atau al-akhlaqul karimah, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau al-akhlaqul madmumah. Khususnya bagi generasi milenial, berita tentang seks bebas dan kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Di zaman generasi milenial ini, kita menarik perhatian melihat karakter generasi muda yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu, hadirin, pada kesempatan hari ini yang penuh ukhuwah ini, kami akan menyampaikan secara Al-Quranul Karim dengan judul Membangun Pondasi Karakter Generasi Muda di Tengah Perkembangan Teknologi. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam surat As-Sadd ayat 29 sebagai berikut. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini
ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang berpikir cerdas mendapat pelajaran. Hadirin rahimakumullah, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Sayyidi dalam tafsir Jalalain menjelaskan bahwa kata yadabbaru dalam ayat ini mengandung perintah kepada kita untuk mendalami nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran. Dari situlah kami menjadikan pedoman dan pelajaran berharga yang kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin yang berbahagia, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menggoyang pohon, melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. Hadirin yang berbahagia, kita juga prihatin atas sejumlah peristiwa yang terjadi di kalangan generasi muda yang mencerminkan kerusakan karakter, antara lain: pertama, kasus narkoba. Lain-lain lagi-lagi kita dikagetkan dengan sebuah berita yang dilansir oleh British Broadcasting pada tanggal 18 Agustus 2022 adanya penangkapan oknum perwira yang dipercaya sebagai kaset referensi narkoba dan kini mampu memberantas narkoba, malah tertangkap atas kepemilikan kandungan edaran narkoba. Mau dibawa kemana negeri kita ini jika kita semua tidak mau menyisingkan lengan baju kita untuk melawan narkoba. Kedua, kasus kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 8.000 kasus kekerasan seksual terjadi mulai dari bulan Januari hingga bulan November 2021. Hadirin, kami ulangi sekali lagi, 8.000 kasus, bukan 8 kasus. Negara kita ini kaya dengan pakar, berpendidikan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu, lulusan dalam maupun luar negeri, bahkan bergelar profesor. Tapi sayang, di antara mereka masih banyak yang berkarakter. Mereka menggunakan kepintarannya untuk memproduksi berita kebohongan serta mengadu domba antar mereka. Sekali lagi, marilah kita dengarkan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah
Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan Rasulullah adalah teladan yang baik bagi umat manusia. Beliau mengajarkan nilai karakter mulia meliputi akhlak kepada Allah, akhlak sesama manusia. Akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada alam semesta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Akmalul mu'mina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin yang kami hormati, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membangun generasi yang berkarakter ini. Antara lain, pertama, menanamkan nilai-nilai agama melalui pembiasaan dan keteladanan. Kedua, menciptakan lingkungan yang religius, baik melalui bahan bacaan, tontonan, maupun komunitas atas pergaulan. kita acungi jempol program Kemenak Republik Indonesia, yaitu Gerakan Maghrib Mengaji, dengan harapan agar masyarakat kita aktif mengkaji Al-Quran serta mengamalkan di dalam kegiatan sehari-hari. Kami yakin jika nilai-nilai Al-Quran sudah menjadi tuntunan aktivitas kehidupan, maka siapapun orangnya, apapun profesinya, ia akan menjadi orang yang baik. Kalau ia pejabat, ia akan amanah dan bermanfaat. Kalau ia seorang pedagang, ia akan jujur dalam menimbang. Jika ia birokrat, ia tidak akan mengambil uang rakyat, dan kalaupun ia cocok, ia tidak akan bermain api dalam masalah yang ditanganinya. Hadirin yang berbahagia, dari uraian ini dapatlah kita ambil kesimpulan. Pertama, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter. Dan yang kedua, untuk membentuk karakter tersebut tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunga melati mekar di taman, Harum baunya dan menawan. Mendidik generasi berkarakter dan beriman, Maka Al-Quran harus menjadi pedoman. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya. Edit.